Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Bu Linda di ruang kelas 6 Saturnus. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang macam-macam penyerbukan. Dengan kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan KD 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Perhatikan contoh berikut ini. Bunga sepatu ini akan melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Benang sari pada bunga akan jatuh tepat pada putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Perhatikan contoh berikut ini. Penyerbukan tetangga terjadi ketika benang sari dari bunga satu jatuh ke kepala putik bunga kedua atau sebaliknya. Penyerbukan tetangga terjadi pada dua bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan silang terjadi apabila benang sari dari bunga satu jatuh ke kepala putik bunga dua atau sebaliknya. Dua bunga ini berbeda tanaman tetapi masih dalam satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar adalah yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Penyerbukan bastar terjadi apabila benang sari dari bunga sepatu merah jatuh di kepala putik bunga sepatu berwarna pink, maka akan dihasilkan tanaman baru yang berbeda warna. Perantara penyerbukan. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Perantara penyerbukan dapat berupa makhluk hidup atau benda tak hidup yang membantu serbuk sari sampai ke putik suatu bunga. Beberapa contoh perantara penyerbukan antara lain hewan, angin, air, dan manusia. Satu, penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri-ciri tumbuhannya memiliki warna mahkota mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putik agak tersembunyi. Beberapa contoh hewan yang membantu penyerbukan adalah lebah, burung, kupu-kupu, kelelawar, dan siput. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan, tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia adalah salak dan vanili. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan, mahkota bunga tidak berwarna dan kecil, serbuk sari kering, ringan, dan banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putik terjulur keluar. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah jagung, padi, dan rumput. Ketiga tumbuhan ini memiliki serbuk sari yang kecil, ringan, sehingga mudah untuk diterbangkan oleh angin. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan air.
terjadi pada tumbuhan air. Contohnya adalah pada tumbuhan hidrilla. Serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel pada kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Berikut macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Yang pertama, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan bantuan manusia dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan hewan biasanya adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi di alam bebas. Yang ketiga, penyebaran biji dengan gravitasi. Jatuhnya buah akibat pengaruh gravitasi bumi menjadi cara buah itu untuk menyebarkan biji. Yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan angin memiliki ciri biji berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah pada biji tumbuhan randa tapak atau dandelion. Biji bunga dandelion yang sudah tua akan terbang terbawa angin dan jatuh di tempat tertentu. Yang kelima, penyebaran biji dengan bantuan air. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan air memiliki ciri hidup di dekat daerah perairan. Contohnya, pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat belajar, tetap semangat menambah hafalan, menjaga kesehatan, dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.